Impact Kids. Hai Kids, wah ketemu lagi kita di Impact Kids pada pagi hari ini. Nah hari ini kita akan terus belajar dari kitab Amsal yang diambil dari Amsal 12 ayat yang ke-14. Tapi sebelum kita bahas Alkitabnya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, alangkah terlebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang luar biasa, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana kami boleh tetap sehat sampai pada hari ini. Kalau ada yang kurang sehat juga kami ucap syukur atas perlindungan Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Tuhan kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang punya rencana. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang bantu kami semua untuk duduk diam dan mengerti kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya perkataan dan perbuatan. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya ya. Sekarang sebelum kita bahas, ambil dulu Alkitabnya. Kalau sudah ada, kita mau buka di Amsal 12 ayat yang ke-14. Yuk buka yuk sama-sama yuk. Di Amsal 12 ayatnya ke-14. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Wah, jadi apa sih artinya hari ini orang dikenyangkan oleh buah perkataan? Ada yang tahu? Ada yang mengerti nggak? Nah, kalau tahu boleh tulis di komen. Kalau belum tahu, Kak Eli akan jelaskan. Artinya setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya adalah kita akan mendapatkan apa yang baik kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi apa yang kita katakan, kalau kita berkata yang baik, kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita berkata yang buruk, kita akan mendapatkan hal yang buruk. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan. Misalnya seperti apa? Kalau kita meminta makanan sama orang tua, kita mintanya dengan baik-baik. "Ma, aku lapar, aku pengen makan ini." Tentu orang tua kita akan memberikan yang terbaik yang mereka punya. Dan kita akan mendapatkan yang baik supaya kita bisa kenyang. Tapi kalau bayangkan kalau kita meminta sesuatu dengan merengek-rengek, "Oh mama nggak sayang," segala macam. Tentu kita bisa aja kita dapatkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang terjadi? Kita harus nangis dulu, kita diomelin karena berkata-kata tidak baik baru mendapatkan. Atau yang lebih parah, kita nggak dapat apa-apa karena kita ngerengek-rengek, memperkatakan yang tidak baik. Maka dari itu kita harus memperhatikan apa yang kita katakan. Di sini dikatakan di ayat yang sebelumnya, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Artinya apa? Bahwa orang jahat terjerat oleh perkataan bibirnya. Artinya, kalau orang jahat pasti memperkatakan yang jahat. Dengan kata lain, apa yang kita katakan menunjukkan siapa diri kita. Kalau kita orang jahat, kita akan berkata-kata yang jahat. Kalau kita orang yang tidak baik, kita akan berkata-kata yang tidak baik. Contohnya seperti apa sih berkata-kata tidak baik? Menghina orang, menghina fisik orang, ngomongin kejelekan orang, menghina orang tua orang lain. Pokoknya kata-kata kasar yang tidak sopan dikata-katain, itu adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan hasil yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak baik juga. Kita akan dimarahin orang, kita akan dibenci orang. Kalian bisa bayangkan ya kalau kita marahin orang, "Hei kamu dasar," misalnya berkata yang mengatakan orang itu tidak pintar, "Dasar bopit," gitu ya. Pasti orang itu akan marah sama kita. Dan bisa aja kita akhirnya dipukul. Kita mendapatkan yang tidak baik karena kita berkata-kata yang tidak baik. Tetapi kalau kita berkata baik sama orang, "Kamu hari ini cantik sekali, kamu hari ini ganteng sekali." Tentu orang lain pun akan memuji kita dan kita mendapatkan yang baik. Jadi perhatikan apa yang kita perkatakan. Dan juga di ayat 14 ini berkata tentang
orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Kita tahu bahwa setiap orang akan mendapatkan upah dari setiap apa yang dikerjakannya. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia akan mendapat upah yang baik. Kalau dia melakukan yang tidak baik, pasti mendapat upah yang tidak baik. Contoh paling gampang adalah kalau kamu rajin sekolah, rajin belajar, kamu melakukan yang baik, kamu akan mendapat nilai yang baik. Upahnya adalah nilai yang baik. Pekerjaan baiknya adalah kamu belajar dengan baik, dengan rajin, tekun. Upahnya dapat nilai yang baik. Tetapi ketika kamu melakukan belajar dengan malas-malasan, tidak sungguh-sungguh, itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Malas tidak baik kan? Kamu akan mendapat upah yang tidak baik juga, yaitu nilai yang tidak baik juga, bahkan ditambah omelan orang tua. Itu contohnya bagaimana pekerjaan kita akan mendatangkan apa yang kita akan terima. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan terima yang baik. Kalau kita melakukan yang tidak baik, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik pula. Tentu kita semua pengen dapat yang baik kan? Kita pasti pengen dapat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Karena itu kita harus memperhatikan setiap perkataan, perbuatan kita juga. Kalau kita pengen dapat pujian, mari kita memuji orang. Kalau kita ingin mendapatkan satu kebaikan, mari berkata-kata dengan baik. Mari kita juga melakukan pekerjaan yang baik. Menolong orang, tentu kita akan ditolong. Kita rajin, pasti kita dapat nilai yang baik. Karena itu mari kita memperhatikan perkataan dan perbuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi bahwa kita ini anak-anak Tuhan akan mencerminkan siapa Tuhan kita. Karena itu mari kita memperkatakan yang baik, melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, kita ingin merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk memperhatikan apa yang kami katakan. Sebagai anak-anak Tuhan, dari Tuhan yang baik, tentu kami harus berkata-kata dengan baik, sopan, jujur, untuk memuliakan Tuhan. Bantu kami untuk melakukannya. Dan kami juga ingin melakukan pekerjaan tangan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami telah ditebus. Karena kami telah menjadi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan bantu kami, kuatkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang baik. Ajar kami untuk rajin, ajar kami untuk terus bersemangat menanggung setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Impact Kids pada hari ini sampai sini dulu ya Kids. Sampai ketemu di Impact Kids selanjutnya ya. Dadah! Impact Kids.